Selamat datang di channel cerita misteri dan drama keluarga yang penuh kejutan. Kali ini saya akan membawakan kisah berjudul Geger Kampung Menantu Ditemukan dalam Kamar Mandi bersama ibu mertuanya. Cerita ini penuh dengan intrik, rahasia, dan ketegangan yang akan membuat kalian penasaran sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian pernah mengalami atau mendengar cerita serupa? Yuk kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore, mengguyur kampung Kedung Rejo tanpa jeda. Langit malam menggelap seperti amarah yang menahan dendam. Kilatan petir menyambar sesekali, menggetarkan atap rumah-rumah reot yang berdempetan. Listrik padam sejak maghrib. Lampu minyak dan lilin menjadi satu-satunya cahaya di rumah-rumah warga. Di rumah tua milik Bu Lastri, suasana terasa janggal. Rumah itu dihuni hanya oleh dua orang, Bu Lastri, seorang janda parubaya yang dikenal tertutup, dan menantunya, Dimas, yang belum genap 1 tahun menikah dengan anak sematawayang Bu Lastri, Sinta. Tapi malam itu, Sinta tak ada di rumah. Ia sedang pulang ke rumah saudaranya di Solo karena ayahnya sedang sakit. Warga sekitar tahu bahwa Dimas memutuskan tetap tinggal di rumah mertuanya selama Sinta pergi. Alasannya menjaga rumah, juga katanya agar bisa tetap dekat dengan pekerjaan di bengkel kecil di ujung kampung. Tapi malam itu, dari dalam rumah yang tertutup rapat, terdengar suara air menyala dari kamar mandi bagian belakang. Awalnya tak ada yang mencurigakan. Namun ketika suara air tak kunjung mati, dan diselingi suara seperti benda jatuh, seorang tetangga, Mbah Sadi, merasa curiga. Ia sedang melintas sambil membawa payung, hendak memeriksa saluran air sawah, ketika matanya menangkap cahaya samar dari dalam kamar mandi rumah Bu Lastri. Anehnya, lampu lilin yang biasanya redup, tampak berkedip cepat seperti ada bayangan yang berlalu lalang. "Wong loro ning kamar mandi," gumam Mbah Sadi. Ia melangkah mendekat. Pintu pagar sedikit terbuka. Rumah tampak sepi. Tapi suara air makin jelas, dan samar-samar terdengar suara napas berat. Mbah Sadi menajamkan telinga. Ada seperti suara perempuan mengeluh pelan. Tangannya gemetar. Ia memanggil pelan dari luar pagar, namun tak ada jawaban. Beberapa warga lain mulai berdatangan. Bukan karena suara Mbah Sadi, tapi karena seekor kucing hitam tiba-tiba lari panik dari rumah itu sambil mengeong keras. Di kampung itu dianggap pertanda buruk. Pak RW yang kebetulan melintas, ikut mendekat. Warga mulai berkumpul dalam gelap. Beberapa membawa senter dari ponsel, menyorot ke arah rumah Bu Lastri. "Assalamualaikum Bu Lastri." "Mas Dimas," seru Pak RW. Tak ada jawaban. Tapi suara air masih menyala. Lalu suara pintu kamar mandi berderit. Sekejap saja, senter-senter langsung menyorot ke jendela belakang. Bayangan dua orang terlihat samar di kaca buram kamar mandi. Satu pria, satu wanita. Mbah Sadi mundur selangkah. Wajahnya pucat. "Ya Allah," gumamnya pelan. Pak RW tanpa pikir panjang menendang pintu belakang yang tak terkunci. Seketika bau sabun, air dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan menyambut mereka. Pintu kamar mandi diketuk keras. "Buka." "Ini Pak RW." "Buka sekarang." Suasana berubah tegang. Hujan makin deras. Suara petir menggema. Semua menahan napas, menanti detik demi detik yang terasa seperti selamanya. Ketukan keras Pak RW disusul dengan teriakan warga membuat suasana rumah Bu Lastri semakin mencekam. Di luar kamar mandi, beberapa tetangga mulai merekam situasi dengan ponsel. Suara takbir lirih terdengar dari bibir sebagian ibu-ibu yang menyaksikan langsung dari teras. Pintu kamar mandi masih tertutup rapat. Dari dalam, tak ada suara. Hanya gemericik air dan embusan napas yang samar. Pak RW menoleh ke arah Pak Darto, mantan hansip yang tubuhnya masih kekar meski sudah pensiun. "Dorong bareng tuh," katanya tegas. Dengan hitungan ketiga,
Mereka mendobrak pintu kamar mandi itu. Pintu kayu tua itu nyaris tak memberikan perlawanan. Seketika terbuka, dan sorot lampu senter menyambar isi ruang mandi yang sempit itu. Semua terdiam. Dimas berdiri membelakangi pintu, tubuhnya basah kuyup tanpa sehelai benang pun. Di belakangnya, tubuh Bu Lastri duduk setengah terbenam dalam bak mandi, rambutnya menutupi sebagian wajah. Mata Bu Lastri membelalak, sok melihat orang-orang berdiri mengintip dari ambang pintu. Astagfirullah. Astagfirullah, teriak salah satu ibu dengan keras, disusul suara isak dan gumaman tak percaya dari warga lain. Pak RW melangkah mundur, wajahnya pucat seperti tak percaya pada penglihatannya sendiri. Dimas buru-buru memalingkan wajah, mencoba menutupi tubuhnya yang telanjang. Bu Lastri hanya bisa menunduk, terdiam di tengah bak mandi seperti patung. Air menetes dari ujung rambutnya, tapi suasana sudah membeku. Tak ada yang berani melangkah lebih dekat. Keluar kalian berdua sekarang juga, bentak Pak RW dengan suara parau. Tak ada jawaban. Di luar rumah, warga mulai ribut. Suara-suara bergema dalam gelap, menantu dan mertua, ya Allah, ini benar-benar kejadian, Sinta tahu gak ini, dan yang lainnya membentuk bisik-bisik liar. Anak-anak dilarang mendekat. Beberapa pemuda sudah bersiap membawa sarung dan kain, karena pemandangan tadi terlalu mengejutkan. Dimas dan Bu Lastri akhirnya keluar dari kamar mandi dengan tubuh diselimuti kain seadanya. Tak satu pun dari mereka bicara. Mata Bu Lastri kosong, sedangkan Dimas menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Ke balai RT sekarang juga. Kalian harus menjelaskan ini semua, ujar Pak RW, suaranya kini lebih dingin daripada sebelumnya. Bu Lastri mengangguk pelan. Dimas hanya menelan ludah. Malam itu, langkah mereka menuju balai RT terasa seperti diseret ke neraka. Hujan masih turun, tapi tak ada yang lebih dingin daripada pandangan mata warga yang mengikuti setiap langkah mereka. Di belakang, seorang ibu berbisik ke temannya dengan nada getir. Dulu waktu suaminya Lastri meninggal, aku udah curiga. Kata-kata itu menggantung di udara, menyulut bara yang belum padam. Lampu neon balai RT berkelap-kelip redup. Suasana di dalam ruangan itu lebih sunyi dibandingkan jalanan yang dipenuhi bisik-bisik warga. Pak RW duduk di tengah, wajahnya penuh tekanan. Di sampingnya ada Ketua Karang Taruna, Bu RW, dan dua sesepuh kampung. Di hadapan mereka, duduk Dimas dan Bu Lastri. Keduanya bungkam, seperti patung yang kehilangan ruh. Sinta belum tiba. Seorang tetangga segera mengabari bahwa istrinya Dimas sedang dalam perjalanan, setelah diantar oleh adiknya dari rumah orang tuanya di kampung sebelah. Detik-detik terasa panjang. Ceritakan semuanya sebelum Sinta sampai sini, ucap Pak RW tajam, menatap langsung ke mata Dimas. Dimas masih tertunduk. Tangan kirinya mencengkeram ujung sarung yang dibalutkan ke tubuhnya. Napasnya berat. Bu Lastri melirik ke kanan, ke arah pemuka kampung, lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kami tidak berniat, semua terjadi begitu saja. Suara Dimas terdengar lemah, nyaris seperti bisikan yang mengandung luka. Saya tidak tahu kenapa, saya hilang kendali. Ruangan hening. Bu RW memutar bola matanya, seperti menahan amarah. Kamu tinggal di rumah mertuamu. Istri kamu sedang hamil tua, tapi kamu malah dengan ibumu sendiri. Ibu mertuanya, potong Pak Darsan, sesepuh yang paling dituakan di kampung itu. Tapi tetap saja ini melanggar norma. Bahkan binatang pun tak akan sebegitu hinanya. Bu Lastri menangis. Air matanya menetes membasahi jilbab yang masih setengah basah. Saya tidak pernah niat menggoda. Saya hanya kasihan, Dimas sering terlihat kesepian. Sinta sering pulang malam dari warung. Saya yang menemani makan. Kadang ngobrol. Saya pikir seperti anak sendiri, tapi ternyata saya salah menangkap rasa. Salah menangkap rasa?
Pak RW mengulang dengan suara getir. Dimas mengangkat wajahnya. Saya sempat berpikir ini hanya kekaguman. Tapi kemudian, ketika Sinta menginap 2 malam di rumah orang tuanya karena sakit, saya dan Bu Lastri tinggal berdua. Malam itu, kami bicara banyak. Lalu entah kenapa semua terjadi. Pak RW membanting telapak tangannya ke meja. Malam itu terjadi di ruang tamu atau di kamar mandi. Suara terhenti. Dimas memejamkan mata. Kami sudah melakukannya sebelum malam ini. Tapi tadi, saya kira semua sudah cukup. Saya coba jauhi. Tapi Bu Lastri bilang dia ingin bicara, kami bertemu di dapur, lalu ke kamar mandi karena takut anak-anak kampung lihat. Tapi warga sudah keburu datang. Satu persatu wajah-wajah di ruangan itu berubah. Campuran jijik, marah, dan tidak percaya. Pak RW menoleh pada Pak Darsan. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. Ini harus dibawa ke musyawarah besar. Karena ini bukan aib pribadi lagi, ini mencoreng seluruh kampung, gumam Pak Darsan berat. Belum sempat yang lain menimpali, suara motor terdengar berhenti di depan balai. Seseorang masuk tergesa, mengenakan mukena. Wajahnya pucat pasi. Sinta. Ia berdiri di ambang pintu. Matanya langsung bertemu pandang dengan Dimas dan ibunya. Beberapa detik berikutnya, suara tangisan meledak di ruangan. Namun bukan hanya dari mulut Sinta. Sesuatu yang jauh lebih besar mulai bergejolak. Tangisan Sinta mengiris malam. Ia jatuh berlutut, memeluk perutnya yang membesar. Ruangan yang tadi hanya penuh bisik kini dipenuhi isak. Bu Lastri berdiri gemetar, hendak menghampiri putrinya, tapi Sinta menepisnya dengan tatapan yang menusuk. Jangan sentuh aku, ucapnya parau. Pak RW memberi isyarat agar semua orang tenang. Dimas hanya duduk diam, seperti orang yang jiwanya sudah setengah hilang. Pak Darsan berdiri, lalu berjalan menghampiri Sinta. Sinta, kalau kamu sanggup, ceritakan yang kamu tahu. Mungkin ada hal lain yang belum kami dengar. Sinta mengusap air matanya. Ia menatap wajah-wajah tua yang menunggu, lalu melihat Dimas yang masih tertunduk. Matanya menyipit, mengunci amarah. Ini bukan pertama kalinya aku curiga, katanya lirih namun jelas. Sejak 3 bulan lalu, aku mulai merasa Dimas berubah. Dia sering menolak tidur sekamar, dengan alasan kelelahan. Tapi matanya selalu penuh rasa bersalah. Bu RW mengangguk perlahan, mulai memahami arah cerita. Sampai suatu malam, lanjut Sinta, aku terbangun dan tidak menemukan Dimas di kamar. Aku keluar, lampu ruang tamu mati. Tapi aku lihat bayangan di dapur. Aku intip dan kulihat Dimas sedang bicara dengan ibu. Tangisnya pecah lagi. Aku tidak bisa dengar jelas, tapi bahasa tubuh mereka pelukannya, aku tahu itu bukan pelukan ibu anak. Tapi aku pura-pura bodoh. Aku berharap mereka sadar dan berhenti. Ruangan kembali sunyi. Dimas tampak semakin tenggelam dalam rasa malu. Bu Lastri sudah tak berani menatap siapapun. Sinta melanjutkan, kali ini suaranya seperti bara. Aku tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Aku pikir, kalau aku mengalah, mungkin Allah akan buka jalan. Tapi nyatanya, Allah menunjukkan semuanya dengan cara yang menyakitkan. Pak RW menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah Pak Darsan dan Bu RW. Ketiganya mengangguk lirih. Sinta, kata Pak RW hati-hati, apakah kamu ingin melanjutkan rumah tanggamu? Atau tidak? Jawaban itu keluar tegas, cepat, tanpa ragu. Semua terdiam. Sinta berdiri dengan susah payah. Ia menatap ibunya lama, lalu suaminya. Kalian berdua sudah mati di hatiku. Aku akan pergi. Aku tidak akan pernah kembali. Tangis terdengar dari beberapa warga. Salah satu ibu-ibu di sudut ruangan menutup wajahnya dengan kerudung.
Sinta melangkah pelan menuju pintu keluar. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, ia berkata dengan suara nyaris berbisik, namun cukup jelas untuk semua dengar. Terima kasih Allah, karena telah membukakan aib yang selama ini kusembunyikan. Dan pintu balai pun tertutup. Namun peristiwa malam itu belum selesai. Ada satu rahasia lain yang jauh lebih mengejutkan, sedang menunggu waktu untuk terungkap. Malam belum berganti. Setelah Sinta pergi, sebagian warga mulai membubarkan diri, tetapi beberapa tetap tinggal. Mereka merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Pak RW, Pak Darsan, dan Bu RW memilih duduk kembali, menyusun ulang seluruh kejadian dalam benak mereka. Bu Lastri duduk termenung di sudut. Dimas masih di kursinya, seolah raganya tertinggal, tetapi jiwanya sudah lenyap entah kemana. Pak RW menoleh ke Pak Darsan. Ada hal yang masih mengganjal. Kenapa Dimas dan Bu Lastri bisa begitu leluasa? Di rumah itu banyak orang, apalagi Sinta. Pak Darsan mengangguk pelan. Kau tahu, tadi sore sebelum kita temukan mereka di kamar mandi, ada yang datang ke rumah saya, katanya lirih. Siapa? Tanya Pak RW. Seseorang dari kota. Dia bilang mau bertemu Sinta. Tapi Sinta sedang tidur. Akhirnya dia bicara sama saya. Dia bawa flash disk. Katanya, titipan dari seseorang. Pak RW menatap tajam. Kau masih pegang. Pak Darsan mengeluarkan sebuah flash disk dari kantong bajunya. Saya belum buka. Tapi orang itu bilang, semua jawaban ada di dalamnya. Pak RW meminta salah satu pemuda untuk membawa laptop dari rumahnya. Tak lama, perangkat itu tiba. Semua yang tersisa di balai desa mendekat. Rasa ingin tahu membumbung tinggi. Flash disk itu dicolokkan. Di dalamnya hanya ada satu file video. Ukurannya besar. Judulnya, Mertua dan Menantu Bukti Lengkap MP4. Tanpa suara, video dimulai. Gambar pertama adalah ruang tamu rumah Sinta. Kamera tampak disembunyikan di balik rak buku. Dimas dan Bu Lastri masuk. Tak ada suara, tapi bahasa tubuh mereka menjelaskan segalanya. Pelukan. Ciuman. Uang yang ditaruh di meja. Satu bendel tebal. Pak RW menahan napas. Pak Darsan bergumam, itu uang? Layar berganti. Kali ini dapur. Dimas tampak membuka tas hitam. Menghitung lembaran uang. Di belakangnya, Bu Lastri terlihat tertawa kecil. Tangan mereka menyentuh bukan seperti keluarga, melainkan sepasang kekasih yang menyembunyikan dosa. Di layar terlihat keterangan waktu. Semuanya terjadi beberapa minggu lalu. Di hari yang sama saat Sinta mengaku mulai curiga. Tiba-tiba muncul suara dalam video. Suara Dimas. 50 juta sudah cukup kan? Setelah ini, kita kabur aja. Sinta nggak usah tahu. Dia bisa balik ke kampungnya. Kemudian terdengar suara tawa Bu Lastri. Tunggu dulu. Aku masih pengen tinggal sebentar. Rasanya belum puas. Ruangan balai desa menjadi neraka yang sunyi. Semua terpaku. Tak ada yang bicara. Video berakhir dengan satu adegan di teras belakang. Di situ, Dimas mencium tangan Bu Lastri, lalu memeluknya erat. Pak RW mematikan video. Ia berdiri, lalu menatap Dimas yang mulai gemetar. Jadi, ini bukan hanya dosa. Ini konspirasi. Pak Darsan menambahkan, dan ada uang. Banyak. Untuk apa? Dari mana datangnya? Dimas membuka mulut hendak bicara, tapi Bu Lastri berdiri lebih dulu. Uang itu bukan dari kami. Itu dari seseorang di kota. Semua menatapnya. Siapa? Tanya Pak RW tajam. Bu Lastri menggigit bibir. Tangannya gemetar. Itu dari ayah kandung Dimas. Semua tersentak.
Ayah kandung, ulang Pak Darsan. Bu Lastri mengangguk, matanya berkaca. Aku menyembunyikannya sejak lama. Dan sekarang, dia kembali, membawa niat yang lebih buruk dari semua yang sudah terjadi. Semua mata tertuju pada Bu Lastri. Suasana mencekam seperti terhenti. Nafas tertahan. Detak jantung Pak RW bahkan terdengar jelas di antara senyap. Dimas hanya tertunduk, tidak lagi membela diri. Sementara warga mulai berbisik, mencoba mencocokkan potongan-potongan teka-teki yang selama ini tersembunyi. Pak RW melangkah mendekat. Bu Lastri, tolong jelaskan. Apa maksudmu, ayah kandung Dimas? Bu Lastri menelan ludah, menegakkan tubuh, lalu berkata pelan, Dimas bukan anak dari almarhum suamiku. Ia anak dari lelaki lain. Lelaki itu pernah menjanjikan pernikahan padaku dulu, tapi ia pergi sebelum sempat menikahiku. Saat aku tahu hamil, aku pulang dalam keadaan hancur. Lalu aku dinikahkan dengan suamiku oleh orang tuaku. Demi menutup malu. Beberapa warga menunduk, sebagian lainnya mematung, seakan menyaksikan sebuah sandiwara nyata. Selama ini aku simpan semuanya, lanjut Bu Lastri. Aku besarkan Dimas sebagai anak suamiku. Tapi sejak 6 bulan lalu, lelaki itu datang lagi. Katanya dia pengusaha. Kaya. Tapi licik. Pak Darsan menyela, siapa namanya? Bu Lastri memejam, lalu membuka mata perlahan. Namanya Bagas. Pak RW mencoba mengingat. Bagas, bukankah itu nama pemilik rumah toko alat bangunan di kota? Benar, kata Bu Lastri pelan. Dia tahu Dimas sudah menikah. Tapi anehnya, dia malah meminta aku mendekati Dimas. Dia ingin menjatuhkan Sinta. Ada dendam lama pada keluarga Sinta. Dendam apa? Tanya salah satu warga. Bu Lastri menghela napas panjang. Sinta adalah anak perempuan dari istri baru Bagas yang dulu pernah merebutnya dari aku. Mereka menikah diam-diam, sementara aku ditinggalkan. Aku tak tahu selama bertahun-tahun, sampai akhirnya ia datang lagi dan memohon agar aku membantu menghancurkan rumah tangga Sinta. Dan aku menyetujuinya. Karena rasa sakit itu belum benar-benar sembuh. Tangis meledak di antara kata-katanya. Tapi yang mendengarkan tidak ikut larut. Mereka terperangah. Antara rasa jijik, kasihan, dan kemarahan. Pak RW berkata tegas, jadi, kau goda menantumu sendiri demi dendam masa lalu. Bu Lastri mengangguk, lemas. Tadinya aku pikir itu cuma akting. Aku rencanakan semua. Tapi, aku dan Dimas mulai terjebak. Uang itu datang berkali-kali. Setiap kali Dimas dekat padaku, Bagas beri hadiah. Aku kehilangan kendali. Dimas mengangkat kepala. Aku pun baru tahu siapa dia sebenarnya beberapa minggu terakhir. Tapi semuanya sudah terlambat. Warga yang mendengar mulai gelisah. Suara protes kecil terdengar. Beberapa pemuda menggenggam tangan, menahan emosi. Pak RW angkat tangan. Cukup? Malam ini cukup sampai di sini. Namun Bu RW yang sejak tadi diam, mendadak berdiri dan berkata, tidak. Ini belum selesai. Ada yang belum tahu. Minggu lalu, aku lihat Bu Lastri mengambil sesuatu dari kamar Sinta. Sebuah dokumen penting. Dan itu belum dikembalikan sampai sekarang. Pak Darsan menoleh cepat. Dokumen apa? Bu RW menjawab, surat tanah. Sertifikat rumah dan sawah milik Sinta. Atas nama almarhum ayahnya. Bu Lastri terdiam. Satu persatu dosa masa lalu yang membusuk itu kini mengelupas dan memperlihatkan bau busuk yang menyengat. Pak RW berkata pelan tapi tegas, ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini penipuan. Ini perusakan martabat. Dan ini akan kami bawa ke pihak berwajib. Bu Lastri jatuh terduduk.
Sementara Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lalu dari luar balai desa, terdengar suara mobil berhenti mendadak. Beberapa warga menoleh. Lampu depan kendaraan menyorot ke arah balai. Pintu mobil terbuka. Sosok tinggi dan berpakaian rapih melangkah masuk. Pak RW menyipitkan mata. Seseorang berbisik, "Itu Bagas." Dan saat ia berdiri di tengah-tengah ruangan, senyumnya menyeringai licik. "Saya datang untuk ambil semuanya." Semua orang menahan napas saat Bagas berdiri di hadapan mereka. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. Suasana berubah menjadi tegang seperti udara sebelum badai. Pak RW melangkah maju, suaranya tegas dan berat. "Bagas, apa maksud kedatanganmu ke kampung ini?" Bagas tersenyum sinis. "Aku hanya ingin mengambil apa yang menjadi hakku. Sertifikat tanah itu milikku. Dan Dimas, anak yang kau anggap suami itu sebenarnya anakku yang sah." Warga kampung bergemuruh. Ada yang berteriak, ada yang berbisik tak percaya. Dimas berdiri pelan, menatap Bagas dengan mata yang penuh luka. "Kenapa kau lakukan semua ini? Apa kau tidak punya hati?" Bagas tertawa pelan. "Hatiku sudah mati sejak lama. Aku hanya ingin membalas semua yang pernah kau ambil dariku, Sinta." Sinta yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. "Ini semua salahmu, Bagas. Kau hancurkan keluarga kami, kau hancurkan hidup kami." Tiba-tiba dari kerumunan, seorang pria berbaju polisi masuk. "Kami dari kepolisian. Ada laporan terkait kasus penipuan dan pengancaman. Kami akan membawa semua yang terkait untuk pemeriksaan." Pak RW mengangguk lega. Ini saatnya keadilan ditegakkan. Bu Lastri menangis terseduh-seduh, menyesali perbuatannya. Dimas dan Sinta saling menatap, luka dan harapan bercampur menjadi satu. Bagas diborgol dan digiring keluar. Sorotan lampu mobil polisi menerangi malam yang kelam itu. Warga kampung mulai berbisik tentang masa depan yang baru, tentang pelajaran pahit yang harus mereka lalui bersama. Di balik duka dan luka, ada secercah harapan yang mulai tumbuh, bahwa kejujuran dan keberanian akan menang pada akhirnya.